Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Wahyu Jati Kusumo, diambil dari firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Tema hari ini mengambil tema jahat karena matre tamak. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Akhir-akhir ini beberapa pejabat negara terkuak gaya hidup mewahnya dan hartanya yang tidak wajar. Keserakahan, ketamakan diwujudkan dalam kelicikan dan kebohongan, namun akhirnya terkuak juga, dan bahkan ada yang sudah mendapatkan hukuman. Selain resiko profesi dan hukum, beban moral yang disangga keluarganya tidak akan terhapus dalam 1-2 tahun. Naaman adalah abdi Elisa. Ia orang terdekat yang melayani Nabi Elisa melebihi para nabi lainnya. Bahkan tercatat Gehazi terlibat dalam berbagai mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Antara lain, perempuan Sunem yang tidak beranak, lalu anaknya dihidupkan. Pasal 4 ayat 12 sampai 36. Hadirnya kuda dan kereta berapi yang melindungi Elisa di Dotan. Pasal 6 ayat 15 sampai 17. Dan terakhir, penyembuhan ajaib Naaman. Pasal 5. Gehazi yang hidup bergaul erat dengan Elisa dan juga Tuhan terjatuh dalam ketamakan sebagai berikut. Ketidakpuasan pada Nabi Elisa atau atasan dan keputusannya pada ayat 20a. Niat untuk mencari upah dari penyembuhan pada Naaman ayat 20b. Tindakan bohong pada Naaman untuk mendapatkan harta ayat 21 sampai 24. Tindakan bohong pada Nabi Elisa untuk menutupi kebohongan sebelumnya pada ayat 25 sampai 26. Akibat dari ketamakan Gehazi dengan sederet dusta akibatnya amat mengerikan. Tuhan menghukum bukan hanya Gehazi yang kena kusta, namun juga seluruh anak cucunya untuk selamanya. Ayat 27. Kekayaan yang diperolehnya dibayar mahal dengan penderitaan seumur hidup, sebab orang yang menderita kusta dalam hukum Allah Israel harus dikucilkan. Kita saat ini juga banyak mendapatkan godaan ketamakan dalam dunia kerja dan kemasyarakatan. Di negeri ini, konon korupsi, kolusi, sampai pencucian uang masih terbuka peluangnya. Hukum bisa disiasati dan etika bisa dibungkam. Namun tentu kejahatan itu ada batasnya. Andaikan tidak tersentuh di dunia ini pun, di dunia mendatang hal itu akan lebih terang benderang dan berkonsekuensi kekal pula.
Ketamakan ketika bersanding dengan kesempatan akan membuahkan kejahatan. Marilah kita membentengi diri dalam tuntunan dan hikmat Roh Kudus, serta turut aktif membangun sistem organisasi, masyarakat, dan negara yang lebih baik. Inspirasi. Ketamakan adalah bagian dari natur dosa manusia. Hanya dalam kuasa Allah kita dapat menaklukkannya. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah Sobat Setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.